dimainkan oleh Jimmy Napitupulu. Dan ini adalah line up Persela Lamongan di bawah pelatih M. Basri. Ya, ini adalah susunan pemain dari Persela Lamongan yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Kita lihat bagaimana Marcio Sosa dan juga Epala Jordan masih menjadi duet di depan, dibantu dengan Jimmy Suparno yang kali ini sedikit bergeser ke belakang. Tadi juga tampak masih ada penjaga gawang Khairul Huda. Dan tim Selikin Dicat Persiba Balikpapan, asuhan Daniel Rukito. Ya, inilah skuad yang diturunkan pada malam hari ini oleh Coach Daniel Rukito. Kita lihat di sini berada di bawah Mr. Denny Marcel. Dengan bola 352 dipercayakan Mio Dadic, pemain asal Kroasia. Dan di sini lihat Pepito. Head to head antara Marcio Souza dan juga T.A. Musafri. Dua striker yang dimiliki oleh kedua tim. Dua-duanya adalah merupakan andalan. Sejauh ini telah mengoleksi gol terbanyak bagi tim masing-masing. Dan Nurul Huda, penjaga gawang Persela Lamongan, dan ini adalah Denny Marcel, penjaga gawang Persiba Balikpapan, menggantikan Imade Wirawan. Kita juga tahu bahwa Denny Marcel adalah mantan penjaga gawang Persela Lamongan. Jimmy Napitupulu berikan aba-aba kepada dua asistennya. Dan 45 menit pertama Persela Lamongan, Persiba Balikpapan langsung dari Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur. Langsung menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Masuki kotak penalti Persela Lamongan. Bola dibuang saja oleh Fabiano. Kembali melepaskan umpan Persiba Balikpapan. Masih bisa ditip oleh Khairul Huda tadi. Masih mengenai badan tahanan Persela Lamongan, melepaskan umpan. Oh, maksudnya sebuah tendangan ke sudut jauh gawang Khairul Huda. Tendangan yang dilepaskan oleh Alif Maulana tadi. Ninjo Dadi langsung depan. Kembali ke Pepito. Masih Pepito. Coba melewati FX Yanuar. Kawal dengan ketat Pepito oleh FX Yanuar. Hasilkan tendangan pojok yang pertama bagi Persiba Balikpapan. Gagal diraih oleh Mijo Dadik. Ya, kita simak di 2 menit pertama ini tampaknya Persiba mencoba mengambil inisiatif serangan seperti yang selalu mereka lakukan dalam pertandingan tandang. Memang mereka berupaya untuk bisa mencuri lebih awal. Dan saya kira di menit-menit awal ini memang harus menjadi perhatian serius bagi tuan rumah Persela Lamongan. Karena kalau kita melihat kembali bagaimana Persiba sempat mengejutkan Persija Jakarta beberapa waktu lalu dan sempat membuat keunggulan lebih awal 1-0 sebelum akhirnya mereka takluk oleh Persija dengan skor 2-1. Ya, saya setuju sekali apa yang kita lihat. Persiba memang mempunyai motivasi yang baik dalam penyerangan pada 2 menit awal. Memang terlalu dini kita bisa ucapkan. Tapi kita lihat dengan skuad yang dimiliki oleh Persiba di bagian depan. Mempunyai seorang Abdul Musafri dan juga Brima Pepito. 3 menit pertama, 2 tendangan pojok telah diperoleh oleh Persiba Balikpapan. Fabiano, pemain yang juga berasal dari Brazil.
Inisiatif penyerangan tampaknya langsung dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Dan kali ini tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Daerah pertahanan Persela Lamongan sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. M. Taufik juga gagal. M. Taufik pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap Edgar M. Aranda. Marcio Souza, masih Souza coba melewati dua pemain Persiba Balikpapan dan Iya, gol! Akhirnya Agustiar Batubara mampu membuktikan bahwa dia bisa menjebol gawang Denny Marcel. Ya, inilah sebuah kelebihan dari seorang Marcio Souza. Kita lihat beberapa kawalan dilakukan ketat terhadapnya, tapi dia dengan jeli melihat kosongnya seorang Agustiar di tengah dan memberikan bola crossing yang baik dan penyelesaian yang baik dilakukan oleh Agustiar dengan mengunggulkan mencetak gol 1-0 buat Persela Lamongan. Sebuah umpan yang pendek dan begitu terarah diselesaikan dengan baik oleh seorang Agustiar Batubara. Sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 keunggulan sementara Persela Lamongan atas Persiba Balikpapan. Iya, kita juga melihat bagaimana lini pertahanan dari Persiba yang begitu rapuh. Kita lihat tadi bagaimana M. Taufik ya, yang sebenarnya lebih dekat kepada pergerakan dari Agustiar. Ini seharusnya bisa lebih jeli dalam memperhatikan pergerakan dari Agustiar sebelum pemain tersebut menyongsong bola hasil umpan dari Marcio Souza. Gol yang begitu cepat tentunya tidak disangka-sangka oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Mengingat 3 menit awal tadi mereka lebih banyak melakukan tekanan ke barisan pertahanan Persela Lamongan. Sebuah finishing touch yang begitu manis dari Agustiar Batubara, pemain bertahan Persela Lamongan yang memang sudah cukup senior. Iya, di menit-menit awal di mana Persela Lamongan sudah mampu unggul atau membuat keunggulan 1-0, ini juga menjadi sinyal bahwa bukan tidak mungkin tim tuan rumah Persela akan kembali membuat gol demi gol seperti ketika mereka menaklukkan tim yang juga berasal dari Kalimantan, yakni PKT Bontang. Kalau kita melihat bagaimana agresivitas dari pemain-pemain Persela setiap kali bertanding di kandang sendiri, ini tentunya harus diwaspadai oleh Persiba Balikpapan yang tentunya juga baru saja menelan kekalahan dari Persija dan juga tenaga mereka tentunya juga sudah terforsir. Ya, saya pikir sebaliknya bagi tim tamu apabila bermain tandang dan ketinggalan terlebih dahulu itu cukup berat untuk membalas maupun membalikan keadaan. Kita tahu Persela bukan hanya tim yang dapat mampu dikalahkan di kandang, tim yang kuat, mempunyai lini per lini yang sangat disiplin apabila bermain di kandang. Tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Kosong tertinggal tamu Persiba Balikpapan dari Persela Lamongan.
Sebuah serangan coba dilakukan oleh Persiba Balikpapan, melepaskan umpan terlalu tinggi. Ya, dalam situasi seperti ini memang ada risiko yang harus diambil oleh Persiba Balikpapan. Artinya ketika mereka mencoba untuk mengejar ketinggalan, di satu sisi tentunya mereka harus keluar untuk melakukan penyerangan, dan kita tahu bahwa Persela Lamongan ini memiliki striker yang begitu cepat. Di sana selain Souza tentunya juga ada lini kedua yang ditempati oleh Jimmy Suparno yang juga memiliki kecepatan dan juga kelincahan. Marcio Souza langsung ke depan. Bukan pelanggaran. Bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Jimmy Suparno. Masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Kembali Jimmy Suparno. Duel 1 lawan 1. Souza dan juga Muhammad Sobran. Dan kali ini Souza terjatuh. Ya, cukup kewalahan kita lihat bagaimana pemain belakang Persiba mencoba untuk menghentikan laju Marcio Souza. Bahkan seorang Muhammad Sobran harus melakukan pelanggaran. Terlalu berisiko memang untuk mengambil atau melakukan pelanggaran dalam situasi seperti ini. Kembali peluang Marcio Souza dan berbahaya. Masih Persela Lamongan. Fabiano. Kali ini ganda serangan Persela Lamongan. Persiba Balikpapan mencoba melakukan serangan balik. Tepat kita lihat Pepito. Langsung ke kotak penalti. Masih cukup tangguh Fabiano. Halau pergerakan yang dilakukan oleh T.A. Musafri. Fabiano. Souza yang dituju. Wasit melihat bahwa Souza berada pada posisi offside. Pepito. Elio de Jesus lebar ke kanan. Terlalu jauh bola. Gagal dijangkau oleh Muhammad Sobran. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno. Pendek saja ke Souza. Masih bisa dihalau oleh Ferry Laala. Kali ini Persiba Balikpapan. Ya, saya pikir ini adalah tugas ekstra bagi seorang kapten Ferry Laala. Kita tahu Ferry Laala punya pemain belakang yang cukup berpengalaman. Dan tugas itu harus dapat membangkitkan semangat dan ketenangan maupun kepercayaan diri bagi anak-anak Persiba Balikpapan. Kita tahu pertandingan sebelumnya Persiba terhitung cukup sukses untuk bagian pertahanan yang dilakukan oleh Ferry Laala. Hanya saja dengan ketinggalan 1-0 ini cukup sedikit menyulitkan bagi anak-anak Persiba Balikpapan. Kali ini kontrol bola yang kurang cermat T.A. Musafri. Dikawal dengan ketat oleh FX Januar. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Kepala Jordan, pemain yang belakangan baru dipercaya oleh seorang Embas Ribung. Kuat lini depan Persela Lamongan. Ya, saya pikir duet yang cukup baik yang diturunkan oleh Coach M. Basri. Duet Marcio Souza dan Epala Jordan. Kita tahu Marcio Souza mempunyai visi dan pengamanan bola yang cukup baik, dan Epala Jordan mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Agustiar Batubara, maksudnya Kepala Jordan. Ini adalah pemain yang cetak gol pertama bagi Persela Lamongan tadi pada menit ke-5. Pemain yang juga pernah membela Panji Delta Sidoardo, Agustiar Batubara. Sebuah gol yang tentunya sangat mengagetkan Denny Marcel.
di mana jaga gawang Persiba ini nekat untuk membuktikan ke Persela Lamongan bahwa mereka salah telah membuang dirinya. Iya, di saat sudah unggul 1-0 dan permainan pun sebenarnya lebih didominasi oleh tuan rumah Persela. Yang dibutuhkan Persela pada saat ini barangkali adalah mereka lebih tenang dalam bermain. Karena kalau kita melihat bagaimana dominasi yang mereka perlihatkan hingga 14 menit di babak pertama ini sebenarnya sudah cukup memberikan shock terapi bagi Persiba Balikpapan. Ya, setidaknya dengan gol yang tadi diciptakan oleh Agustiar, ini sedikit banyak telah mampu merontokkan moral dari para pemain Persiba Balikpapan. Untuk kemudian apakah pemain-pemain dari tuan rumah Persela Lamongan mampu memanfaatkannya untuk kemudian menambah pundi-pundi golnya yang telah dicetak selama ini. Edgar M. Aranda dan Elio de Jesus, dua pemain tengah dari kedua tim, dua legion asing yang juga begitu diandalkan oleh barisan pemain mereka. Lebaran ke dalam bagi Persiba Balikpapan, langsung ke kotak penalti, maksudnya ke Pepito, disapu saja oleh Agustiar Batubara. Kali ini Paul Jordan turun jauh ikut membantu ataupun menjemput bola. Lebaran ke dalam bagi Persela Lamongan, Agustiar Batubara, Pala Jordan yang dituju, oh maksud kami Hamzah Reza. Ya, kita lihat Masih tadi, tergeletak, Bung. ya, bagaimana Ansar Reza tadi berada dalam posisi yang memang sangat tidak menguntungkan. Karena itu ketika orang pemain Persiba sedikit menyentuhnya, dia langsung terjatuh. Pala Jordan masih bisa dihalau oleh Mijo Dadik. Marcio Souza dibayang-bayangin ketat oleh Ma M. Taufik. Hamzah Reza. Masih Hamzah Reza. Kembali Hamzah Reza. Ada 3 sekaligus pemain bertahan Persiba Balikpapan. Agustiar Batubara, pendek saja ke Pala Jordan, kembali ke Agustiar Batubara. Kurang cermat kontrol, lepaskan umpan Agustiar Batubara dan masih Persela Lamongan. Iya. Sebuah tendangan yang cukup keras masih bisa dihalau oleh Denny Marcel. Ya, kembali kita melihat bagaimana serangan yang begitu apik ya, kita lihat disusun dengan baik oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Sebuah tendangan yang cukup keras dari Tommy Rifka. Dan lagi-lagi Bung, sebuah peluang yang sangat berbahaya belum bisa dimaksimalkan oleh Fabiano. Ya, kita lihat di situ sangat bebasnya seorang Fabiano untuk melakukan sebuah heading ke gawang. Tidak adanya gangguan. Kita lihat, hanya saja bola jauh di atas mister gawang. Peluang demi peluang yang diperoleh oleh Persela Lamongan membuat Lamania dukung Persela tampak semakin sumringah. Dua serangan balik dari Persiba Balikpapan, lalu keras bola gagal dikejar oleh T.A. Musafri. Ya, memang cukup sulit bagi seorang Musafri ya, yang hanya sendirian beroperasi dari sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan dari Persela Lamongan. Walaupun di sana masih ada Pepito, namun kita lihat bagaimana lini tengah dari Persiba Balikpapan memang tidak mampu untuk menandingi pemain-pemain tengah dari Persela Lamongan. Ya, saya pikir dengan absennya Robi Gaspar dan juga Bruno Zanunandi juga sedikit mempengaruhi permainan tengah bagi anak-anak Persiba Balikpapan. Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti yang dituju adalah Pala Jordan. Masih Jordan. Pendek saja ke Agustiar Batubara. Lepaskan umpan ke kotak penalti. Kembali Jimmy Soekarno dan Souza. Ya, kita lihat lagi bagaimana begitu bebasnya ya pemain-pemain dari Persela Lamongan. Dua pemain, ada Jimmy Suparno, ada Marcio Souza, ada 3 pemain
Persiba Balikpapan di sana. Mereka tampak begitu panik untuk bisa meredam pergerakan dari kedua pemain ini. Tendangan pojok bagi Persela Lamongan, Marcio Souza masih bisa ditip oleh Denny Marcel. Kali ini Persiba Balikpapan, sesuatu yang kerap terjadi, melepaskan umpan yang begitu terburu-buru. Persiba Balikpapan, peluang Marcio Souza baru saja memperoleh sebuah peluang. Placing yang masih melebar ke sisi sebelah kanan gawang Denny Marcel. Dalam gerak lambat, bagaimana teknik individu yang dipertontonkan oleh Souza. Lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan, Pepito. Tony Rifka. Jupri Samad tampaknya melakukan pemanasan. Lemparan ke dalam Persiba Balikpapan di jantung pertahanan Persela Lamongan. Kembali Pepito lakukan protes terhadap keputusan Jimmy Napitupulu. Lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Masih Persiba melepaskan umpan. Masih bisa halau oleh Denny Tarkas. M. Taufik lebar ke kanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jimmy Suparno terhadap Muhammad Sobran. Nurul Huda. Sejauh ini gawang Persela Lamongan telah kebobolan dengan 16 gol. Pepito ke depan, Tea Musafri. Masih Musafri, usaha melewati Fabiano. Kembali ke Musafri, melepaskan umpan menyusut tanah. Halau saja oleh Tony Rifka. Ya, sebuah kerjasama yang cukup baik diperlihatkan antara Musafri dengan Alif Maulana. Walaupun tadi kita lihat bagaimana umpan yang dilepaskan oleh Musafri akhirnya masih bisa dihalau dengan baik oleh pemain belakang dari Persela Lamongan. Hasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Persiba Balikpapan. Jesus langsung dan berbahaya. Sebuah peluang emas diperoleh oleh Persiba Balikpapan, menerima umpan dari De Jesus. Heading Tea Musafri. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Tea Musafri masih bisa dihalau oleh Denny Tarkas. Ya, kita tahu begitu berbahayanya seorang Musafri apabila diberikan kesempatan. Musafri salah satu pemain yang juga top skor bagi Persiba. Hanya saja sundulannya terbentur pemain belakang Persela Lamongan. FX Januar kali ini sedikit harus bekerja keras menjaga pergerakan yang dilakukan oleh seorang Tea Musafri dan juga Pepito. Kembali Persiba Balikpapan memperoleh tendangan bebas dari sudut yang begitu manis. Seperti biasanya akan dieksekusi oleh Helio Sanggelo de Jesus. Tiang jauh. Bola dibuang saja oleh Jimmy Suparno, striker yang mesti turun membantu pertahanan Persela Lamongan. Nijo Dadi
Main bertahan Persiba yang ikut naik membantu penyerangan bagi Persiba Balikpapan, kembali menghasilkan tendangan pojok yang keempat bagi Persiba Balikpapan di babak pertama ini. Ya, di saat sulitnya Persiba melakukan tekanan melalui penyerangan, saya kira upaya-upaya bola-bola mati ini memang bisa mereka manfaatkan. Oh, kita lihat. Cepat kita lihat serangan balik Persela Lamongan, gagal Marcio Souza. Lewati Firly Lala tadi. Reza, Pala Jordan, masih ada Dadik, dan Agustiar Batubara kembali memperoleh peluang emas. Kali ini gagal diselesaikan dengan baik, masih terbang jauh di atas Mister Gawang Denny Marcel. Ya, inilah satu yang harus diwaspadai oleh tim Persiba. Kita tahu gol pertama tercipta akibat counter attack, dan ini sebuah kelengahan bagi pemain-pemain belakang, dan apabila tim sedang asik menyerang dan lupa dalam pertahanan, kita tahu Persela mempunyai counter attack yang cukup baik. Di situ dengan adanya Marcio Souza dan Epala Jordan, kerap kali gol tercipta dengan hasil counter attack. Bali, Denny Tarkas menghalau bola, Pala Jordan. Panan ke dalam bagi Persiba Balikpapan, Alif Maulana, Pepito. Balik ke Alif Maulana, jauh ke depan, yang dituju adalah T.A. Musafri. Bali, kali ini wasit melihat bahwa T.A. Musafri jatuhkan Denny Tarkas. Iya, tapi Dapatkan tampaknya peringatan, Bung. iya, tampaknya memang bukan sebuah pelanggaran yang berat ya. Artinya sebuah pelanggaran yang harus dihukum dengan kartu. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh T.A. Musafri masih sebatas pada upaya dia untuk mencoba menguasai bola di tengah perebutan dengan pemain Persela Lamongan. Agustiar Batubara jatuh tadi, Souza, bukan pelanggaran. Firly Lala tadi. Bali, Agustiar Batubara pendek ke Marcio Souza. Bola coba dikejar oleh Marcio Souza, dibuang saja oleh Mijo Dadik, main yang asal dari Serbia Montenegro. Yang dibutuhkan Persela Lamongan pada saat seperti ini adalah mereka mencoba untuk bermain lebih tenang dan lebih rileks ya. Artinya mereka sudah mampu menguasai lapangan, mereka sudah mampu melakukan tekanan demi tekanan yang membuat lini pertahanan dari Persiba Balikpapan cukup dibuat ketar-ketir, cukup dibuat repot menghadapi berbagai serangan yang dilakukan oleh Marcio Souza maupun Jimmy Suparno. Mungkin jika mereka lebih tenang, situasinya akan berbeda dan upaya untuk menciptakan gol lebih mungkin untuk mereka lakukan. Alif Maulana, Jesus. Bola lebih dekat ke Tommy Rifka. Masih ada Muhammad Sobran, duel 1 lawan 1. Ya, kita lihat bagaimana aksi Tommy Rifka, pemain yang ikut menyumbangkan 1 gol ketika Persela melakukan pesta gol di gawang PKT Bontang. Ya, saya melihat selama pertandingan sudah berjalan 28 menit, belum adanya passing-passing daerah yang dilakukan oleh pemain-pemain tengah maupun belakang dari Persiba untuk seorang T.A. Musafri. Kita tahu T.A. Musafri sangat... Dan, wow, nyaris saja, Bung. Sebuah keputusan yang begitu berbahaya dilakukan oleh Denny Marcel. Nyambut bola layang jauh di atas kepala Denny Marcel. Dalam gerak lambat kita lihat
Ya. Untung saja masih bisa ditip. Ya, saya teringat bagaimana ketika Ponario Astaman ketika di Stadion Gelora Bung Karno juga melakukan tendangan yang nyaris waktu itu justru membuat gawang Persiba bobol. Seperti Dengan ini. pojok Persela Lamongan. Ya, tapi saya lihat perbedaan antara Denny Marcel dan juga Imade Mariawan. Kadang bagi Denny Marcel cukup. Balik peluang Persela Lamongan. Nyaris saja Pala Jordan menerima umpan yang begitu matang dari Marcio Souza. Gagal dimaksimalkan oleh Pala Jordan. Lebar di sisi sebelah kiri gawang Persiba Balikpapan. Ya, lagi-lagi kita lihat kejelian seorang Marcio Souza dan ketidakegoisan seorang Marcio Souza. Dia melihat, dia tahu seorang Pala Jordan berdiri dengan bebas dan dengan memberikan umpan yang baik dapat melakukan headingan bagi Pala Jordan. Dan saya bahas apabila blunder yang dilakukan oleh seorang kiper, apabila itu terjadi sebuah gol, maka saya pikir akan lebih buruk apa yang dialami seorang Imade Mariawan. Denny Marcel jaga gawang Persiba Balikpapan dan kali ini serangan coba dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Badan ke dalam bagi Persiba Balikpapan, langsung ke kotak penalti Persela Lamongan dan Pepito, sundulan yang lemah, mudah saja bagi Herul Huda. Marcio Souza kurang cermat, Marcel Souza. Ya, kita lihat juga bagaimana Souza terlalu terburu-buru. Marcio Souza, sebuah aksi individu, usaha untuk melewati Elio Sanggelo de Jesus. Pemain ini memang memiliki tingkat kemampuan di atas rata-rata pemain lainnya, Bung. Sejauh ini berhasil menciptakan 12 gol bagi Persela Lamongan. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Jimmy Suparno terhadap Firly Laala. Ya. Bagaimana kaki dari Jimmy bisa untuk menahan tendangan yang tadi coba dilepaskan oleh Firly Laala. Ini jelas memang merupakan sebuah pelanggaran. Cukup berbahaya saya pikir. Hanya dengan pengalaman seorang Firly Laala, dia tahu untuk menarik kakinya, tidak melakukan sebuah volley. Alif Maulana, Thea Musafri, kurang cermat koordinasi Thea Musafri dan juga De Jesus. Kembali De Jesus, lebar ke kiri. Sultan Samars, kembali ke Sultan Samars, lepaskan umpan, menyusut tanah ke kotak penalti. Masih ada Fabiano. Ya, saya melihat juga lini pertahanan dari Persela bermain cukup taktis. Mereka tidak pernah panik pada saat mendapatkan tekanan. Dan ini yang membuat berbagai peluang, sejumlah peluang yang tadi sempat diperoleh oleh Persiba pada saat mendekati daerah 16, ini selalu berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan. Gagal dikejar oleh Thea Musafri. Umpan terobosan yang dilepaskan oleh Mijo Dadik tadi. Ya, saya pikir di samping ketenangan yang harus dilakukan oleh anak-anak Persela, ada satu hal yang harus dihilangkan dari pemikiran anak-anak Persela. Kita tahu mungkin Persela memikirkan akannya terjadinya pesta gol ataupun banyak menambahkan pundi-pundi gol bagi anak-anak Persela, tapi kita lihat pertandingan masih jauh dan itu harus sangat dihilangkan dari mental-mental anak-anak, dari pemikiran sebuah tim Persela. Kita tahu dengan adanya pemikiran begitu dan adanya terkesan buru-buru untuk menambahkan gol. Pepito turun jauh menjemput bola. M. Taufik lebar ke kanan. Firly Laala tadi lepaskan umpan jauh ke depan. Buang saja oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Lebaran ke dalam Persiba Balikpapan. Muhammad Sobran, Pepito,
dibayang-bayangi oleh Tommy Rivka. Awalan yang cukup ketat dilakukan oleh Tommy Rivka terhadap Pepito, sisi sebelah kiri pertahanan Persela Lamongan. Postur tubuh yang jauh lebih kecil tidak menyurutkan nyali Tommy Rivka. Ngawal Pepito, Fabiano, Marcio Souza, Jesus lebar ke kanan, lepaskan umpan jauh ke depan gawang, masih terlalu terarah ke Khairul Huda. Gagal lagi peluang yang diperoleh oleh Pepito. Ya, sebuah peluang yang menurut saya ini cukup baik dan nyaris saja membuahkan hasil yang maksimal bagi Persiba Balikpapan. Tapi kita masih melihat bagaimana Khairul Huda tampil begitu tenang. Dengan kematangannya, penjaga gawang ini juga tidak terlalu panik pada saat pemain-pemain lawan mencoba untuk memasuki daerah 16. Bola liar di kotak penalti Persela Lamongan. Pala Jordan, duel 1-1 dengan Muhammadan, lebar ke kiri. Ada Marcio Souza, masih Souza dibayang-bayangi oleh Ferli Laala. Kita melihat bagaimana Ferli Laala begitu setengah mati membayang-bayangi pergerakan Marcio Souza. Kembali Marcio Souza, lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Maksudnya kepada Pala Jordan. Cukup disiplin apa yang dilakukan oleh Ferry Lahalas. Kita lihat begitu ketatnya pengawalan yang dilakukan terhadap Marcio Souza. Kita tahu salah satu senjata tajam bagi Persiba untuk menahan tindak lanjut dari seorang Marcio Souza harus menjaganya kawalan yang ketat dimanapun Souza berada. Harus adanya seorang yang mengawal Marcio Souza dengan tidak memberikannya peluang untuk memberikan umpan ataupun syutingan terhadap gawang Persiba Balikpapan. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan di daerah pertahanan sendiri. Agustiar Batubara berpindah ke sisi sebelah kiri. Handball Muhammad Sobran. Bola dikejar oleh Marcio Souza. Buang saja oleh Ferli Laala. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Tindakan Jimmy Suparno. Lepaskan umpan ke kotak penalti, ada Pala Jordan di situ. Kembali kurang cermat, dipotong saja oleh Agustiar Batubara. Pala Jordan melebar ke kiri. Atau di sisi sebelah kanan ada Marcio Souza. Satu hal yang positif dilakukan oleh seorang Ferry dan rekan-rekan dalam sisi bertahan. Kita tahu di mana seorang Marcio Souza memegang bola dan di situ adanya bantuan cover ataupun juga bagi anak Persiba Balikpapan. Bola dibuang saja oleh Tommy Rivka, melihat bagaimana salah seorang pemain tampaknya masih tergeletak di lapangan tadi. Tampaknya Marcio Souza. Marcio Souza berusaha melewati dua pemain bertahan Persiba Balikpapan. Dan kali ini mesti ditandu keluar lapangan. Ya, dari sebuah aksi yang tadi diperlihatkan oleh Marcio Souza pada saat mencoba untuk melewati dua pemain belakang dari Persiba Balikpapan. Dia memang terjatuh dan tampaknya juga cukup membuat pemain ini
untuk ditanduk keluar. Saya harap dapat meneruskan pertandingan seorang Marcio Sousa. Kita tahu apabila tidak adanya seorang Marcio Sousa maka Persela akan sedikit tumpul. Dan pemain Persiba juga kembali golek di lapangan, sudah mampu untuk berdiri melanjutkan pertandingan. Sultan Samax. Ya, saya juga melihat ketidakhadiran seorang Robinson di lini tengah dari Persela Lamongan ini cukup memberikan pengaruh terhadap irama permainan yang biasa diperlihatkan atau diperagakan oleh Persela Lamongan ya. Tidak ada pengatur lapangan, ini membuat berbagai serangan, sejumlah peluang yang dimiliki oleh Persela ini juga tampaknya menjadi mubazir. Jimmy Suparno. Maksudnya ke Tommy Rifka. Tea Musafri. Pito. Tea Musafri, kembali Musafri. Masih Musafri. Kali ini gagal melewati Edgar M. Aranda. Masih Persiba Balikpapan. Usaha melewati dua pemain Persela Lamongan. Kandas kali ini. Cepat kita lihat. Lebat ke kanan, ada Pala Jordan. Masih bisa dikejar oleh Alif Maulana. Sebuah serangan balik yang cukup membahayakan dilakukan oleh Persela Lamongan. Hanya saja kita melihat bagaimana tadi koordinasi atau kecepatan antara Jimmy Suparno dengan Epala ini tampaknya tidak nyambung, sehingga apa yang dilakukan oleh Jimmy Suparno yang tadi berhasil melakukan soloran dari 3/4 lapangan ini tidak menghasilkan sebuah peluang bagi Persela. Dan tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan tampaknya akan dilakukan oleh Muhammad Sobran. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Bola dibuang saja oleh Tommy Rifka. Rio Dadik pindah ke kiri. Muhammad Sobran lebar ke kanan, ada Tea Musafri. Masih ada Fabiano. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Marcio Sousa berusaha melewati Firly Laala dan juga Sultan Samax. Firly Laala jauh ke depan, tujuh dalam Pepito. Alif Maulana ke belakang. Jesus pendek saja ke Rio Dadik. Gagal dikejar oleh Sultan Samax. Sebuah umpan terobosan yang dilepaskan oleh Elio De Jesus tadi. Hasilkan tendangan gawang bagi Persela Lamongan. Masuki 2 menit sisa di babak pertama. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rio Dadik. Ya, jelas ini merupakan sebuah pelanggaran ketika Dadik tadi mencoba untuk menahan
laju dari Epala, namun dengan sengaja dia menghalangi atau memegang kaki dari Epala. Saya kira pantas jika wasit Jimmy Napitupulu memberikan kartu kuning, karena ini menghilangkan kesempatan dari seorang pemain untuk mencetak gol. Pelanggaran ini sekaligus membuat Dadik harus memperoleh kartu kuning dari satu Jimmy Napitupulu. Merupakan kartu kuning yang pertama pada babak pertama. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain bertahan Persiba. Kita tahu melakukan pelanggaran di daerah-daerah area 16, tapi hanya saja ini sedikit jauh dari jaraknya. Tapi kita tahu seorang Marcio Souza mempunyai tendangan tidak saja akurat dan juga tendangan sangat keras. Ini dapat membuatkan sebuah peluang bagi Persela Lamongan. Marcio Souza. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dilepaskan oleh Marcio Souza. Sayang sekali masih membentur salah seorang pemain bertahan Persiba Balikpapan. Lebar di sisi sebelah kanan, Denny Marcel hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persiba Balikpapan. Tea Musafri, Pepito, umpan terobosan ke depan, coba dikejar oleh Sultan Samax. Masih Samax, lepaskan umpan. Dibuang saja tadi oleh pemain bertahan FX Januar. Dan edit time atau tambahan waktu di babak pertama tersisa 1 menit lagi. Tinggal Persiba Balikpapan atas tuan rumah Persela Lamongan. Gol pertama tadi diciptakan oleh Agustiar Batubara pada menit kelima. Dan ini adalah sepak pojok yang kelima bagi Persiba Balikpapan. Elio De Jesus mudah saja bagi Hairul Huda. Sebuah timing yang tepat. Hairul Huda keluar menyambut bola. Kali ini serangan balik dari Persela Lamongan masih gagal. Marcio Souza. Ya, Persela sangat beruntung memiliki penjaga gawang sekelas Hairul Huda. Setidaknya sejauh ini dia mampu menunjukkan dirinya bahwa dia memang pantas untuk jadi kiper nomor 1 di. Bersiap-siap Jimmy Napitupulu tampaknya telah memberi aba-aba dan inilah babak kedua Persela Lamongan Persiba Balikpapan. Hamzah Reza, pemain yang diplot ngisi gelandang tengah, gelandang bertahan dari Persela Lamongan. Pepito kembali ke belakang, lepaskan umpan jauh ke depan. Muhammad Sopran tadi yang dituju adalah Pepito. Masih jauh di atas Mister Gawang Nurul Huda. Ya, cukup sayang apa yang dilakukan oleh Pepito. Kita tahu rekannya berdiri cukup bebas di samping sebelah kanan, hanya saja bola dicoba dengan sedikit memaksa untuk menyuntik ke gawang seorang Hairul Huda. Lebar ke sisi sebelah kiri. Berhasil dikejar Persiba Balikpapan. Sayang sekali terlalu terburu-buru Elio Sanggelo De Jesus. Belum membahayakan gawang Persela Lamongan yang dikawal oleh Nurul Huda. Hamzah Reza, terobosan ke depan, maksudnya ke kepala Jordan. Edgar M. Aranda masih lemah, mudah saja bagi Denny Marcel.
Rifka, Hamzah Reza. Belakang, Fabiano. Jauh ke depan. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Fabiano. Pemain yang juga berasal dari Brasil ini. Hamadan. Lebar ke kanan. Ferli Laala. Pendek saja ke depan. Pindah ke kanan. Sebuah skema main atau pola main yang dikembangkan oleh Persiba Balikpapan. Pepito. Maksudnya tadi ke Muhammad Sobran. Gagal lagi serangan Persiba Balikpapan. Nijo Dadi. Ya, saya lihat di sini beberapa serangan demi serangan yang dibangun oleh anak Persiba sedikit terkoordinasi, saya bilang cukup baik. Hanya saja sentuhan akhir untuk penyelesaian itu hanya saja tersendat. Dalam beberapa kali kita lihat seorang Pepito tidak dengan lugas untuk memberikan bola atau umpan yang dengan cukup akurat kepada rekannya. Dan itu beberapa kali mengandaskan peluang demi peluang untuk Persiba Balikpapan. Kita belum lihat adanya gerakan yang membahayakan gawang yang dilakukan oleh Pala Jordan. Babak pertama tadi Pala Jordan sempat memperoleh satu peluang dan tampaknya Hamzah Reza, Bung. Ya, kita lihat pemain ini tampak digotong keluar. Apakah ada pergantian di sana yang dilakukan oleh M. Basri, pelatih dari Persela Lamongan? Tampaknya kita lihat Zainal Arifin bersiap-siap di pinggir lapangan. Kembali peluang Persiba Balikpapan, lepaskan umpan dan berbahaya. Ya, kita lihat bagaimana lini pertahanan dari Persela ya di menit-menit awal di babak kedua ini tampak masih belum bisa berkonsentrasi. Kita lihat dalam waktu 4 menit tadi setidaknya Persiba sudah mampu melakukan 2 kali tekanan yang cukup membahayakan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Fabiano lewati Pepito. Dan tampaknya pergantian pemain dilakukan oleh Persela Lamongan. Masuk Zainal Arifin menggantikan Hamzah Reza. Dan sebuah peluang Persiba Balikpapan masih mudah bagi Nurul Huda. Cukup positif kita lihat di menit-menit awal babak kedua apa yang dilakukan oleh anak-anak Persiba Balikpapan untuk berani lebih bermain secara ofensif. Kita lihat beberapa peluang telah dimiliki oleh anak-anak Persiba Balikpapan dalam terhitung 3 tendangan ke arah gawang. Hanya saja masih berada di posisi yang cukup tepat seorang Khairul Huda. Barang ke dalam bagi Persela Lamongan. Doni Rifka pendek saja ke Marcio Souza tadi. Namun bola disapu saja oleh Sultan Samax. Balik Tommy Rifka jauh ke depan. Kali ini Jimmy Suparno lebar ke kanan, lepaskan umpan dan Marcio Souza. Ya, sebuah peluang yang sebenarnya sangat-sangat baik dimiliki oleh Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat baik untuk meneruskan bola ke gawang. Hanya saja kecepatannya memang masih mampu diredam. Kita lihat di sini kelicikan dari seorang Marcio Souza. Kita tahu, kita lihat ini bukan sebuah pelanggaran, tapi dengan kelicikan dan kepandaian seorang Marcio Souza untuk mengelabui wasit,
Inilah yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain bertahan Persiba Balikpapan dengan harus mengangkat tangan apabila mendekking seorang Marcio Sosa. Ya, kita tahu bahwa ini adalah bola-bola kesukaan dari Marcio Sosa. Dalam beberapa gol yang dia ciptakan, sejumlah gol yang dia ciptakan, ini dihasilkan dari sebuah tendangan bebas dari posisi-posisi seperti ini. Bahkan dia juga mengakui ketika dia mencetak hat-trick gawang PKT, di mana golnya diantaranya diciptakan lewat aksi individu. Dia pun cukup heran, ternyata dia masih atau bisa mencetak gol lewat aksi individu, bukan hanya spesialis dari bola-bola mati seperti ini. Kita lihat apakah Marcio Sosa akan mampu untuk kembali menggetarkan gawang Persiba Balikpapan. Set piece Marcio Souza sudah dilakukan dan kembali membahayakan gawang Denny Marcel. Sebuah bola mati yang dieksekusi oleh Marcio Souza. Ya, nyaris saja. Kita lihat bagaimana Marcio Sosa dengan ketenangannya. Dan Denny Marcel ternyata juga mampu mengantisipasinya walaupun bola lepas dari tangkapannya. Ya, cukup sigap yang dilakukan refleks dari seorang Denny Marcel. Kita tahu sebelum bola ke gawang, bola terlebih dahulu menyentuh tanah. Dan kita tahu apabila bola menyentuh tanah itu akan sedikit menyulitkan bagi seorang kiper. Hanya saja refleks yang baik dan kesigapan yang cukup baik dilakukan oleh seorang Denny Marcel. Jimmy Suparno dibayang-bayangi dengan ketat oleh Elio De Jesus. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Fabiano langsung ke kotak penalti, masih bisa dihalau oleh Mijo Dadik. Kembali Fabiano. Kali ini maksudnya ke pemain nomor punggung 12 Agustier Batubara. Jimmy Suparno, Agustier Batubara. Fabiano balik ke Agustier Batubara, Bung. Kontrol yang kurang cermat Agustier Batubara. Cukup cekatan Denny Tarkas tadi. Efeksi Anwar melebar ke kanan. Cepat kita lihat Jimmy Suparno coba melewati hadangan pemain Persiba Balikpapan. Jimmy melepaskan umpan, masih bisa dihalau oleh Mijo Dadik. Iya, terlalu lemah umpan yang tadi dilepaskan oleh Jimmy Suparno. Memang dalam posisi yang cukup sulit untuk melepaskan umpan matang ke depan gawang dari Persiba Balikpapan. Ya, saya lihat di babak awal begitu disiplinnya lini pertahanan bagi Persiba Balikpapan dengan tidak mau mengambil risiko, dengan mencabut bersih apabila bola datang ke daerah pertahanan. Saya pikir itu satu tindakan yang cukup positif. Kita tahu apabila terjadi scrimmage di daerah gawang itu akan menjadi risiko yang sangat besar. Kita tahu di situ adanya seorang Marcio Sosa apapun dan juga apalah Jordan. Tommy Rifka gagal, kurang cermat. Kembali benturan terjadi antara Tommy Rifka dan juga Muhammad Sultan. Ini adalah wingback kanan Persiba Balikpapan yang kerap kali naik bantu serangan dari sisi sebelah kanan. Tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan, yang dituju adalah Pepito. Kembali gagal. Jimmy Suparno. Diki Firasat. Offside. Marcio Souza.
Mijo Dadik. Oh, iya. Kita lihat bagaimana aksi dari Tommy Ripka walaupun cukup berbahaya. Lemparan ke dalam bagi Persiba, T.A. Musafri kembali ke Sopran. Pepito, De Jesus masih membentur badan FX Yanuar. Marcio Souza jauh ke depan, kejar oleh Diki Firasat. Masih Diki, balik ke Marcio Souza, lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan. Kali ini masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Pepito, T.A. Musafri, berbenturan kita lihat T.A. Musafri dan juga Denny Tarkas. Buat T.A. Musafri tampak meringis kesakitan, Bung. Iya, kita lihat bagaimana Denny Tarkas melakukan sliding, namun di sisi lain kita melihat bagaimana kaki kirinya begitu aktif untuk menjegal Musafri. Dan pergantian di kubu Persiba Balikpapan baru saja dilakukan. Masuk Sofyan Ardiansyah, gantikan Alif Maulana. Jesus langsung ke depan gawang, coba dikejar oleh Mijo Dadik tadi. Timing yang cukup baik dilakukan oleh seorang Khairul Huda dengan memotong bola crossing. Kita lihat di situ berdirinya seorang Mijo Dadik. Apabila bola dilepaskan, kaki itu sangat berbahaya. Kita tahu Mijo Dadik pemain yang bertubuh tinggi, mempunyai heading yang cukup baik. Ya, inilah keistimewaan bagi seorang kiper. Apabila kiper ingin mengikatkan tali sepatu ataupun cedera, maka permainan akan sedikit terhentikan. Iya. Dan dia juga mesti diikatkan oleh temannya, Bung. Atau harus dia membuka sarung tangan, akan memakan waktu yang lebih lama. Ya, tampaknya sesuatu terjadi pada Khairul Huda pada saat dia tadi mencoba untuk memblok atau menepis bola guna menyelamatkan gawangnya dari ancaman serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiba. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa yang terlalu serius. Khairul Huda kembali bisa melanjutkan pertandingan. Jaga gawang yang tentunya sangat diandalkan oleh M. Basri. M. Taufik lebar ke kanan, masih bisa disambar oleh Tommy Ripka. Oh, Cepat kita lihat Diki Firasat, terjatuh Diki Firasat. iya, tapi bukan sebuah merupakan pelanggaran. Bung. Dan kali ini dibaku dua pemain, Tommy Ripka dan juga Muhammad Sobran. Ya, kita lihat tadi bagaimana Tommy Ripka sebenarnya sudah mampu untuk melakukan akselerasi memasuki daerah 16 dari Persiba. Hanya saja memang terlalu terburu-buru dalam melepaskan umpan. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan, Tommy Ripka, T.A. Musafri. Balik ke T.A. Musafri. Sobran ke Dadik, balik ke Sobran. Sapu saja oleh Sobran. Yang dituju adalah Sultan Samax. Mudah saja tadi
bagi M. Taufik. Ini adalah M. Taufik. Kembali disapu saja oleh Dadik. Kali ini Musafri lakukan protes ke Jimmy Napitupulu. Nampaknya Jimmy Napitupulu melihat bahwa Musafri terlebih dahulu lakukan pelanggaran terhadap pemain Persela Lamongan. Ya, satu hal yang harus berani dilakukan oleh pemain-pemain Persiba, khususnya bagi pemain tengah, untuk berani membangun serangan dari sistem kaki ke kaki dengan total football yang baik. Kita tahu di sini harus dapat memanfaatkan kecepatan dari seorang Musafri. Kita lihat di sini hanya saja beberapa kali long passing yang diberikan terhadap Pepito. Tapi belum adanya terlihat bola demi bola soloran bagi seorang Musafri. Dan peluang bagi Persiba Balikpapan. Iya. Sebuah peluang bagi Muhammad Sobran, masih jauh melayang di atas gawang Khairul Huda. Iya, sebuah peluang yang tentunya sangat membahayakan bagi gawang Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi Sobran melakukan tendangan first time, namun memang arahnya masih belum mencapai sasaran. Dan kita lihat bagaimana tadi peluang yang sebenarnya diciptakan oleh Persiba ini sedikit banyak terjadi karena kelengahan dari pemain-pemain belakang Persela Lamongan. Jibaku Diki Firasat dan juga Mio Dadik. Taufik. Masih Taufik. Lepaskan umpan ke depan. Diki Firasat. M. Aranda. Pindah ke kanan, Jimmy Suparno kembali ke Aranda. Zainal Arifin. Maksudnya tadi kepada Marcio Souza. Kita melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Souza mesti dibayang-bayangi oleh 3 pemain Persiba sekaligus, Bung. Iya, dan kita lihat sulit bagi Souza untuk bisa lepas dari kawalan yang begitu ketat yang diterapkan oleh pemain-pemain belakang dari Persiba. Jimmy Suparno melepaskan umpan jauh ke depan gawang. Masih bisa ditip dengan baik. Dikuasai oleh Denny Marcel. Saya pikir ini salah satu minus bagi tim yang hanya mengandalkan seorang striker bagi acuan gol. Kita tahu permainan Persela Lamongan hanya tertumpu dengan seorang Souza. Tapi apabila Souza dikawal dengan begitu ketat, maka permainan agak sedikit menurun. Mobilitas dan kreativitas tidak terlihat bagi anak-anak Persela Lamongan pada malam hari ini. Berbeda sangat jauh ketika mereka menjamu tim Pupuk Kaltim Bontang. Marcio Souza. Jatuh kita lihat tadi, bayang-bayangi dengan ketat oleh Verly Laala. Dan pergantian pemain, kubu Persiba Balikpapan siap-siap masuk. Denny Junaidi nomor punggung 7 menggantikan Sultan Sama. Tendangan yang cukup keras, Marcio Souza masih jauh dari sasaran.
membahayakan gawang Denny Marcel. Dan pergantian pemain ketiga atau yang terakhir bagi kubu Persiba Balikpapan. Oh, pergantian pemain kedua, Bung. Iya. Yang sempat tertunda tadi. Dedi Junaidi masuk menggantikan Sultan Samak. Ya, saya pikir satu hal positif bagi Coach Daniel Rukito dengan tidak melakukan pergantian pemain apabila keadaan tim sedang tertekan. Itu suatu kejelian yang dapat berdampak positif, Bung. Elio De Jesus pindah ke kanan. Ahmad Sobran. T.A. Musafri. 1-2, T.A. Musafri kembali. Sayang sekali, sebuah kerjasama yang begitu padu gagal diselesaikan oleh T.A. Musafri. Masih T.A. Musafri, coba melewati Tommy Rifka. Ya, cukup mendapatkan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Apa yang dilakukan oleh Musafri melalui sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan dari Persela. Namun memang agak sulit bagi Musafri untuk bisa melepaskan umpan matang ke depan gawang dari Persela. Barang ke dalam bagi Persiba Balikpapan, langsung ke kotak penalti dan sebuah tendangan spekulasi Pepito. Masih tipis, sisi sebelah kanan gawang Hairul Huda. Ya, kejelian dari Pepito saya kira yang langsung melepaskan tendangan ke gawang. Namun kita lihat juga antisipasi yang cukup baik diperlihatkan oleh Hairul Huda yang berhasil menepis tendangan dari Pepito. Ya, saya pikir sebuah kejelian dan keputusan yang tepat dilakukan oleh seorang Pepito. Tapi saya lihat di sini ketenangan dan kejelian seorang Hairul Huda dengan tidak menepis bola dan membiarkan bola lepas. Jatuh kita lihat T.A. Musafri, Bung. Iya. Namun wasit sebuah melihat pelanggaran. bahwa sebuah diving dilakukan oleh T.A. Musafri yang justru memperoleh kartu kuning dari Jimmy Nabitupulu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, tidak ada sentuhan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persela yang bisa membuat Musafri terjatuh. Ya, kita lihat ini memang trik atau diving yang dilakukan oleh Musafri dan sekira pantas jika wasit memberikan kartu kuning kepada pemain sayap kanan ini. Kartu kuning yang kedua bagi Persiba Balikpapan. Dari saku Jimmy Nabitupulu, M. Taufik sekarang lebar ke kanan. Di Jesus, Muhammad Sobran. Dituju adalah Pepito. Masih Pepito, bayang-bayang oleh dua pemain Persela, kembali ke Sobran, lepaskan umpan dan T.A. Musafri. Putusan yang begitu tepat, heading yang dilepaskan oleh T.A. Musafri, masih jauh dari sasaran. Kita lihat cukup bebas berdirinya T.A. Musafri yang tidak ada kawalan dari pemain bertahan Persela Lamongan dengan melepaskan sundulan yang cukup jauh ke arah gawang. Kembali T.A. Musafri bayang-bayangnya oleh Fabiano dan juga Tommy Rifka. Fabiano dengan jauh ke depan. Muhammad Sobran. Masih Sobran lewati Tommy Rifka. Musafri usaha melewati Aranda, melepaskan umpan yang dituju adalah Pepito. Masih bisa diselamatkan oleh Agustier Batubara. Bali Persiba Balikpapan. M. Taufik. Kali ini berpindah ke kanan yang dituju adalah Ferry Laala. Masih Laala. Pendek saja ke pemain bertahan lainnya. Mijo Dadi.
Ya, saya melihat justru kendali permainan kini dipegang oleh anak-anak dari Persiba. Lihat bagaimana mereka begitu rajin, mereka begitu taktis dalam melakukan tekanan demi tekanan jantung pertahanan dari tuan rumah Persela. Dan ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ini justru akan sangat membahayakan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Dengan bebas Persiba Balikpapan, Eli De Jesus langsung depan gawang. Bola dibiarkan saja oleh Marcio Souza. Ya, kita juga melihat bagaimana seorang Marcio Souza sampai harus membantu lini pertahanan dari timnya. Keputusan yang tepat dilakukan oleh Hairul Huda, menyambut bola sekaligus memotong laju yang dilakukan oleh Pepito. Kembali memaksa Hairul Huda berbaring untuk yang kedua kalinya. Dan juga kembali menjaga gawang yang satu ini masih mampu melanjutkan pertandingan. Hairul Huda tentunya sangat diharapkan mampu membentengi gawang Persela Lamongan agar tidak kebobolan lebih jauh lagi. Eli De Jesus jauh dari sasaran, tendangan yang baru saja dilepaskan oleh Eli De Jesus. Ya, sedikit terkesan memaksa apa yang dilakukan oleh Eli De Jesus. Kita lihat adanya sedikit ruang untuk diberikan bola kepada Musafri, mungkin akan lebih baik jadinya apabila bola diberikan ke TA Musafri. Kurang cermat Marcio Souza. Usaha dikejar oleh TA Musafri. Berhasil kita lihat melewati dua pemain Persela, dan kali ini Junaidi. Sayang sekali dari belakang masih ada Tony Rifka. Ya, kita lihat bagaimana aksi-aksi individu dari seorang Musafri yang berpindah dari kanan ke kiri, kadang juga dia berada di tengah untuk membantu atau membangun serangan yang dilakukan oleh Persiba. Ini membuat konsentrasi dari pemain-pemain Persela memang cukup terkuras, dan kita melihat bagaimana berbahayanya seorang Musafri jika dibiarkan begitu saja. Ini tentunya membutuhkan perhatian khusus, dan ini yang menurut saya membuat pemain-pemain Persela ini agak-agak sulit untuk melakukan tekanan atau serangan balik di saat tekanan yang begitu deras yang mereka dapatkan dari pemain-pemain Persiba. Ya, saya pikir kerapnya kelengahan apabila terjadi counter attack bagi kedua tim. Terutama kita lihat di babak kedua sering kalinya terjadi tekanan demi tekanan bagi Persela Lamongan yang dibangun oleh anak Persiba. Lamania terus mengumandangkan lagu-lagu perjuangan mereka untuk memompa semangat tim kesayangannya. Sejauh ini belum sekalipun Persela Lamongan kalah di kandang sendiri. Hasil terburuk yang mereka raih adalah pada saat ditahan imbang 2-2 oleh Arema Malang beberapa waktu yang lalu. Pergantian pemain dari Persela Lamongan, nomor punggung 19 Jimmy keluar, digantikan nomor punggung 44 Sukadana. Dan pergantian pemain yang ketiga atau yang terakhir dilakukan oleh kubu Persela Lamongan. Keluar Jimmy Suparno digantikan oleh pemain nomor punggung 44 Igede Sukadana. Ya, keputusan yang cukup tepat yang dilakukan oleh Muhammad Basri. Karena kita lihat memang peran dari Jimmy Suparno sebagai second line yang diharapkan bisa menopang dua striker dari Persela Lamongan
ini akan maksimal. Namun sejauh ini hingga menit ke-76 setidaknya belum ada aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh Jimmy. Jadi melebar ke kanan, Muhammad Sobran lepaskan umpan dan wow, berbahaya. Junaidi nyaris saja membahayakan gawang Khairul Huda. Sebuah umpan yang begitu matang dilepaskan oleh Muhammad Sobran, disambar dengan heading oleh Junaidi. Sayang sekali, masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Khairul Huda. Iya, kita lihat bagaimana bebasnya Denny Junaidi ya pada saat dia mengheading bola. Tidak ada pemain Persela maksud saya yang dekat dengan Denny sehingga dia begitu leluasa. Dan ini tentunya akan sangat riskan jika umpan yang diperoleh oleh Denny ini jauh lebih bagus sehingga bola dapat lebih mengarah ke gawang. Ya, saya pikir konsentrasi sedikit terganggu bagi pemain-pemain bertahan Persela Lamongan. Pepito, Di mana apabila terjadi sebuah gol maka ini adalah salah satu gol yang cukup indah. Proses gol yang cukup indah di mana dari sebuah crossing yang cukup baik. Hanya saja headingannya sedikit melenceng dari arah gawang seorang Khairul Huda. Taufik lebar ke kiri, langsung ke Elio De Jesus, bayang-bayangi oleh M. Aranda. Lepaskan umpan De Jesus dan lagi-lagi peluang mas tercipta bagi Pepito. Masih melenceng, Bung. Ya, kita lihat di sini adanya beberapa pemain Persela Lamongan, tapi kedua pemain seorang Pepito ataupun Musafri berdiri sangat bebas. Kita lihat di sini. Adanya jarak dalam penjagaan yang tidak begitu ketat bagi anak-anak Persela Lamongan terhadap kedua striker Persiba. Gagal lagi peluang demi peluang yang diperoleh oleh Persiba Balikpapan pada babak kedua ini. Masih tetap tertinggal 1-0 dari Persela Lamongan. Dan barang ke dalam bagi Persela. Tommy Rifka, Marcio Souza, kembali ke Rifka. Langsung ke depan. Masih ada Muhammadan. Agustiar Batubara, Sukadana, balik ke Agustiar Batubara. Sebuah teknik ball position diterapkan oleh Persela Lamongan memasuki menit ke-80 jalannya babak kedua. Tea Musafri, Elio De Jesus, masih De Jesus berhasil mengelabui Tommy Rifka. Kali ini M. Taufik. Dadik lebar ke kiri. Langsung ke kotak penalti dan kali ini offside Tea Musafri. Ya, tentu saja ini sebuah offside ya yang dilakukan oleh Musafri. Walaupun hanya tersenyum, dia mungkin menyatakan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi offside. Tapi kalau kita lihat dalam gerakan yang tadi diperlihatkan oleh pemain ini dan peluit yang dibunyikan oleh wasit Jimmy Napitupulu tentunya sudah cukup menunjukkan bahwa Musafri berada dalam posisi offside dan tidak perlu untuk meneruskan bola ke gawang. Ya, saya pikir apa yang dilakukan seorang Musafri adanya sedikit memancing. Mungkin apabila bola masuk ke gawang, mungkin kedua kalinya akan melakukan yang cukup baik. Barang ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Di daerah pertahanan Persela Lamongan, Musafri kawal dengan ketat oleh Denny Tarkas tadi. Muhammad Sobran gagal melewati Zainal Arifin. Ya, cukup ironis barangkali ya kalau kita melihat bagaimana Persiba justru mampu menguasai jalannya permainan dan mampu mendikte tuan rumah dari Persela Lamongan.
bagi Persela sendiri menurut saya satu gol ini belum termasuk aman. Harus ada upaya yang lebih maksimal lagi untuk bisa mencetak gol. Karena di tengah serangan gencar yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan ini tentunya juga akan sangat riskan bagi gawang Persela Lamongan. Jatuh Diki Firasat, ganjal oleh Mio Dadik. Sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh Mio Dadik untuk menghentikan laju yang dilakukan oleh Diki Firasat. Ya, saya pikir keputusan yang sangat tepat dilakukan Mio Dadik. Mungkin sedikit terkesan tidak sportif, tapi kita tahu apabila tidak dilakukan malah Ricky Firasat akan langsung berhadapan dengan Denny Marcel. Menghasilkan tendangan bebas, set piece, Fabiano sudah dilakukan langsung ke gawang. Menuju ke tiang atau sudut jauh gawang Denny Marcel. Sebuah tendangan bebas yang dilakukan oleh Fabiano cukup terarah, Bung. Ya, cukup sempurna tendangan yang dilepaskan oleh Fabiano. Yang cukup jauh dari garis 16. Gawang dari Denny Marcel. Namun memang masih agak sedikit di atas misar gawang dari Denny Marcel. Ya, kita tahu inilah suatu kelebihan bagi tim Persela Lamongan. Mereka tidak hanya mempunyai seorang Marcio Sosa dalam melakukan bola-bola mati, dan dia juga mempunyai seorang Fabiano dapat melakukan bola-bola mati jarak jauh. Muhammad Sobran langsung ke Pepito. Junaidi usaha melewati Denny Tarkas. Terlalu jauh umpan yang dilepaskan oleh Junaidi. Daniel Rukito, pelatih yang juga pernah menukangi Persik Kediri, tampak semakin serius memasuki menit ke-85 jalannya babak kedua. Masih tetap tertinggal Persiba Balikpapan. Pepito masuki jantung pertahanan Persela Lamongan. Kembali peluang bagi Persiba Balikpapan. Terbuang dengan percuma. Ya, sedikit membingungkan apa yang dimaksud oleh Pemain Sofian Hardiansyah. seorang Sofian, apa bola di shooting ataupun memberikan umpan kepada Musafri. Tapi saya pikir apabila bola di shooting, maka akan sedikit lebih baik. Mungkin akan terjadinya bola rebound yang dilakukan oleh seorang Musafri. Tapi hanya saja bola tidak akurat ke arah gawang Persela Lamongan. Dadik dan juga Marcio Souza paksa sedikit bekerja keras. Dadik mengawal Marcio Souza. M. Taufik lebar ke kanan, maksudnya kepada M. Sobran. Diki Firasat, Zainal Arifin, Marcio Souza langsung ke Sukadana. Masih bisa dipotong oleh Dadik. Kembali kita lihat Marcio Souza dan Dadik. Bukan pelanggaran. Lepaskan umpan ke depan Dadik. Maksudnya ke T.A. Musafri. Kembali Sobran. Persiba Balikpapan mengurung pertahanan Persela Lamongan. Juga tidak cermat. Ya, terlalu lemah saya kira tendangan yang tadi dilepaskan oleh Muhammad Sobran. T.A. Musafri, Bung, dikawal 3 pemain bertahan Persela Lamongan. Muhammad Sobran, bukan pelanggaran. T.A. Musafri, kali ini jatuh Elio de Jesus. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Denny Tarkas. Ball position jauh lebih dikuasai oleh Persiba Balikpapan. Sekalipun sejauh ini mereka belum mampu menciptakan gol untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Persela Lamongan. Kembali tendangan bebas Elio de Jesus. Sebuah peluang. Lagi-lagi Musafri berada pada posisi offside. Ini adalah T.A. Musafri, pemain yang sejauh ini telah menciptakan 7 gol bagi Persiba Balikpapan. Ya, di sisa waktu yang tidak lama lagi
disediakan 3 menit. Namun tekanan bertubi-tubi terus didapatkan Persela dari Persiba. Ini juga menjadi menit-menit yang sangat riskan, yang sangat berbahaya. Dadik. Ya, patut diberikan acungan jempol bagi anak-anak Persiba Balikpapan, terutama bagi lini pertahanan. Kita tahu begitu suksesnya mereka mengawal seorang Marcio Sosa. Kita lihat sedikit frustrasi, wajah frustrasi yang dilakukan oleh Marcio Sosa yang tidak banyak memberikan kreativitas ataupun peluang demi peluang bagi Persela Lamongan pada babak kedua. Maka malah jauh lebih condong permainan dikuasai oleh anak Persiba Balikpapan. Hanya saja penyelesaian yang kurang baik, penyelesaian akhir yang tidak baik dilakukan oleh seorang Pepito ataupun seorang Musafri. Ya, saya juga melihat kurang agresifnya permainan yang ditampilkan oleh Persela Lamongan. Ini merupakan salah satu bagian dari strategi mereka, karena dalam pertandingan berikutnya mereka harus menghadapi tim kuat Persija. Dan saya kira seandainya Persela hanya puas dengan 1-0, ini adalah sesuatu yang wajar karena mereka harus menyimpan stamina. Tentunya mereka tidak ingin rekor kemenangan atau tidak pernah terkalahkan sepanjang bermain di kandang sendiri. Ini nanti justru dipecahkan oleh lawannya mendatang, yakni Persija Jakarta. Elio De Jesus. Kembali ke Sobran. Elio De Jesus lagi. 1-2. Jesus dan Sobran. Mesti diakhiri dengan tackling oleh Denny Tarkas. Muhammad Sobran. Dalam gerak lambat kita saksikan bagaimana laju seorang Muhammad Sobran mesti dihentikan dengan sebuah tackling dari Denny Tarkas. Bali menghasilkan tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan di 2 menit terakhir babak kedua. Sebuah peluang yang tentunya sangat diharapkan oleh Persiba Balikpapan sudah dilakukan. Terlalu rendah. Elio De Jesus, masih De Jesus, berhasil melewati Zainal Arifin. Kali ini T.A. Musafri, masih Musafri, pendek saja ke Junaidi. Kurang cermat, arah bola Junaidi. M. Taufik, jauh ke depan. Yang dituju adalah Elio De Jesus. Ada T.A. Musafri, cukup baik Bung. Aksi individu T.A. Musafri. Kita lihat bagaimana Musafri begitu mobile, seakan tak mengenal lelah. Kita melihat bagaimana aksi-aksi dan pergerakan-pergerakan pemain ini dari sisi kanan, sisi tengah maupun sisi sebelah kiri kerap kali merepotkan pertahanan dari Persela Lamongan. Bali Muhammad Sobran masih gagal melewati Tommy Rifka. Beberapa kali peluang yang diciptakan oleh Persiba Balikpapan sayang sekali mesti diakhiri dengan sebuah finishing touch yang jauh dari sasaran. Tendangan pojok kembali diperoleh oleh Persiba Balikpapan. Muhammad Sobran lepaskan umpan kotak penalti. Ya, tampaknya bola sudah lebih dulu meninggalkan area permainan, sehingga wasit Jimmy Napitupulu segera meniupkan peluit bahwa bola sudah berada di luar lapangan, melewati garis. Menjelang detik-detik terakhir jalannya babak kedua, masih tetap tertinggal Persiba Balikpapan dari Persela Lamongan. Kita nantikan mampukah Persela Lamongan mempertahankan keunggulan yang mereka miliki 1-0 saat ini, sekaligus bisa membuktikan bahwa mereka adalah satu di antara sedikit tim yang tidak pernah kalah di kandang sendiri. Dan Bali terjatuh salah seorang pemain Persiba Balikpapan. Tampaknya Nio Dadik. Bali menghasilkan tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Masuki detik-detik terakhir jalannya babak kedua. Verlila Ala jauh ke depan yang dituju oleh Pepito dan kembali sebuah peluang nyaris. Ya,
ini detik-detik yang sangat rawan ya. Kita lihat bagaimana serangan-serangan yang gencar yang terus membobardir lini pertahanan dan sangat membahayakan gawang dari Persela. Akhirnya masih belum mampu untuk menggetarkan gawang dari Khairul Huda. Saya pikir ini peluang yang terbaik dimiliki oleh anak-anak Persiba Balikpapan selama sepanjang pertandingan. Hanya saja M. Taufik tidak dapat menyelesaikannya dengan maksimal. Dan akhirnya Jimmy Napitupulu menyudahi 2 kali.